Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, Pak. untuk pertemuan kita yang ke-7 ya, pembahasannya nilai-nilai dari anti korupsi dan prinsip-prinsip dari anti korupsi ya. Nah, kemudian apa aja yang dimaksud dengan nilai-nilai dari anti korupsi ya. Nah, di dalam nilai-nilai anti korupsi, nanti kita akan membahas terkait meliputi kejujuran, ya, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Jadi nilai-nilai inilah nanti yang akan mendukung prinsip-prinsip dari sisi anti korupsinya ya. Kita masuk pada kejujuran ya. Nah, kejujuran di sini didefinisikan ya, tidak berbohong, kemudian tidak curang dan lurus hati ya. Jadi jujur ini merupakan sifat yang sangat penting ya bagi kita, bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan mahasiswa ya. Kemudian ya tanpa sifat jujur, mahasiswa tentunya tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya, yaitu di lingkungan sosial, di lingkungan masyarakat. Jadi nilai dari kejujuran ini sangat penting ya dalam kehidupan kampus, di dalam budaya akademik ini sangat diperlukan ya. Karena apa? Karena jika mahasiswa tersebut terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, maka pada lingkup akademik maupun sosial, orang lain akan merasa ragu ya untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Jadi, prinsip kejujuran ini harus dapat kita pegang teguh ya, baik oleh setiap mahasiswa ya, sejak masa sekarang, masa kini, untuk membentuk karakter mulia ya di dalam setiap pribadi mahasiswa tentunya. Kemudian yang kedua itu adalah kepedulian. Nah, jadi nilai kepedulian di sini sangat penting juga bagi seorang mahasiswa di dalam kehidupan di dalam kampus maupun di lingkungan masyarakat. Rasa kepedulian ini harus kita tumbuhkan ya sejak mahasiswa kini ya. Karena contohnya ya, mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus ya. Kemudian terhadap pengelolaan sumber daya yang ada di kampus ya. Tentunya juga mahasiswa juga diminta untuk peduli di lingkungan luar kampus, di lingkungan masyarakat ya. Ketiga adalah kemandirian. Kemandirian di sini dapat kita artikan ya, proses kita mendewasakan diri dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas maupun tanggung jawab. Assalamualaikum Pak, maaf terlambat ya Pak. Waalaikumsalam ya. Silahkan lanjut ya. Kemudian kedisiplinan. Nah, disiplinan di sini ketaatan terhadap peraturan. Jadi di dalam lingkungan kampus ya, tentunya kita juga harus disiplin, taat terhadap peraturan yang ada ya. Kemudian kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini ya kita berani ya bertanggung jawab menanggung segala sesuatunya jika terjadi kesalahan ya yang kita lakukan.
Misalnya, dari mahasiswa harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas ya, lebih baik dari mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Karena apa? Karena mahasiswa yang memiliki tanggung jawab itu akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati ya. Kemudian kerja keras. Kerja keras ini tentunya sangat penting sekali ya. Jadi dari sisi mahasiswa, kerja keras ini untuk meningkatkan kemampuan kita ya, berkembang menjadi lebih baik. Kemudian ketujuh adalah sederhana. Nah, di sini gaya hidup kita atau gaya hidup mahasiswa ini hal yang sangat penting ya dalam kita berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kita. Jadi dengan gaya hidup sederhana, yaitu harus kita biasakan karena dengan gaya hidup sederhana tentu kita hidup tidak boros ya, kemudian hidup sesuai dengan kemampuan dan dapat memenuhi semua kebutuhan. Kemudian kedelapan adalah keberanian. Jadi di dalam diri kita harus kita tumbuhkan sikap keberanian ya. Sikap keberanian untuk mencapai tujuan agar kita meraih kesuksesan. Kesembilan adalah keadilan ya. Keadilan di sini perlu dibina sejak masa perkuliahan ya, agar mahasiswa dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Adil dan benar di sini tentunya tidak berat sebelah, kemudian tidak memihak. Nah, itu tadi nilai-nilai anti korupsi ya yang membantu kita dalam menjalankan prinsip-prinsip dari anti korupsi, di mana nilai-nilai anti korupsi itu dapat mencegah dari sisi faktor internal terjadinya suatu korupsi. Nah, sedangkan prinsip-prinsip dari anti korupsi itu ada akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan tentunya. Ini untuk mencegah faktor eksternal daripada penyebab korupsinya. Akuntabilitas. Nah, maksud dari sisi akuntabilitas, kita melakukan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja, ya. Jadi harus sesuai antara administrasi dengan yang dapat kita lakukan dari sisi pekerjaan. Kemudian yang kedua, transparansi, ya. Transparansi sangat penting karena pemberantasan korupsi dapat kita mulai dari transparansi. Dan juga kita juga harus mengharuskan adanya proses kebijakan yang dilakukan secara terbuka ya. Kemudian ketiga adalah kewajaran. Prinsip kewajaran di sini ya ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi ya maupun dalam bentuk markup ya, misalnya anggaran ya. Keempat adalah kebijakan. Kebijakan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan dari anti korupsi. Nah, kebijakan di sini dapat berperan mengatur tata interaksi agar tidak terjadinya suatu penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat maupun merugikan negara. Kelima, kontrol kebijakan. Nah, di sini kita tentunya agar berupaya kebijakan tadi yang ada betul-betul efektif dan dapat mengeliminasi semua bentuk dari korupsi, maka perlu dilakukan pengontrolan suatu kebijakan. Baik, jadi demikian prinsip-prinsip anti korupsi dan juga nilai-nilai anti korupsi. Sampai sini